Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyo Pratama dari Fakultas Sastra Prodi Sastra Indonesia dari Universitas Pamulang. Ingin ngobrol-ngobrol santai nih sama temen gua, yaitu Ngais dan Prayoga dari kampus mana ya? UIN ya. UIN. Ingin ngobrol-ngobrol santai aja tentang apa sih sastra populer, apa sih kayak pembaca dan penonton fiksi sastra populer, apalagi kan dia ini pernah bikin sama teman-temannya ya drama gitu kan, jadi pementasan drama. Nah itu pengen nanya-nanya aja yang ngobrol santai tentang populer, apalagi kan menurut gue juga kan drama kan termasuk dalam sastra populer kan, karena kan banyak gimana kita bikin drama termasuk mengincar apa ya, tentang peminat juga kan, tentang relate juga kan. Jadi nih sebagai lu kan lebih dulu masuk sastra ya kan, mengenal sastra lah lebih dulu daripada gua. Lu tuh pengen nanya nih kayak apa sih awalnya tuh lu mau masuk sastra tuh, apa sih kayak kenapa ya lu mau masuk sastra gitu, awalnya tuh apa sih alasannya? Oke, buat alasannya adalah karena ketertarikan diri gue untuk mengenal sastra lebih dalam. Kenapa lebih dalam? Karena di awal sekolah dulu itu cuma kenal di dasarnya aja secara umum, sastra itu apa, kayak gimana sih sastra, bentuknya apa aja, tertulis segala macam. Jadi dari hal itu lahirlah muncul ketertarikan bahwa kayaknya lebih menarik nih atau lebih seru nih buat dipelajarin lebih lanjut. Jadi di perkuliahan tuh dicari-cari apa nih yang tertarik, karena tertarik dengan sastra otomatis pilihan pertama adalah sastra. Dan beruntungnya keterima juga, jadi dapet tuh dari hasil penasaran jadi timbul dan dikasih lah sama Allah buat ini belajar gitu. Jadi karena awalnya adalah penasaran aja sih, penasaran. Jadi mencoba buat masuk lebih dalam lah ya, biar kenal lebih dalam kan udah kenal lebih dalam, jadi tahu, nggak penasaran lagi. Iya, kayak kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Betul sekali, tak kenal kata sayang. Itu Bagaimana kita ingin mengenalnya, karena kita harus lebih masuk lah ya tentunya. Iya, karena kalau misalnya cuma secara umum ya udah that's it, maksudnya nggak ada lebih yang harus kita tahu tuh apa. Dan banyak juga orang yang kalau pas kita milih kenapa sih harus pilih sastra Indonesia nggak sastra luar, kan gampang banget bahasa Indonesia tuh. Nah, orang-orang yang seperti itu tuh nggak tahu sebenarnya seluk beluk sastra Indonesia, dari bahasanya awalnya apa aja itu mereka nggak tahu. Mereka cuma tahu pelajarin di SD, SMP, sampai SMA-nya, jadi cuma bahasa Indonesia itu gampang doang. Jadi kayak cuma prosedur segala macem lah yang sudah tertata pada silabus pembelajaran. Jadi pas kita terjun langsung di perkuliahan tuh kita baru tahu tuh hal-hal yang baru dan yang dipelajarin di sekolah. Kayak makin banyak lagi bahasa Indonesia tuh ternyata masih luas banget kalau buat dibahas gitu. Jadi alasan lu masuk tuh awalnya gitu ya? Iya, karena ngerasa gampang ya, terus pas masuk kaget karena nggak segampang yang di sekolah-sekolah dan pandangan orang tentang bahasa Indonesia. Gue pun juga ngerasain sama kayak lu, makanya kalau waktu itu gue suka nanya lu kan sastra, ternyata pas masuk beda ya dari yang kita pelajarin dari SD sampai SMA kan. Beda, ada hal-hal baru kita dapat. Iya, contohnya kayak linguistik misalkan, tentang sastra populer lebih dalam, tentang fiksi sastra populer, pragmatik apalagi, benar, fonologi, hal-hal baru yang kita dapat di kuliahan. Nah terus kan sebagai lu kan lebih dulu, apalagi kan lebih duluan lu daripada gua kan, walaupun kita sebenarnya seangkatan benar. Menurut lu nih sebagai kita kan tentang fiksi populer nih, apa sih pandangan peminat gitu, kayak melihat fiksi populer tuh apa gitu pandangannya? Menurut lu yang lebih apa ya, jatuhnya lebih dulu lah, lebih pengalaman dari banding gue. Oke, disclaimer, masih sama-sama belajar ya, jadi nggak ada hal yang karena gue lebih lama gue lebih menggurui, masih sama-sama belajar, membagi pengalaman aja sih. Betul. Terus tadi pertanyaan adalah gimana pandangan gue tentang peminat tentang sastra populer, fiksi populer. Oke, buat peminat sekarang ya lebih ke arah visualnya adalah kayaknya lebih condong ke arah bentuk film gitu. Jadi lebih banyak peminatnya di area film.
karena penilaian gue nggak semua orang tuh bisa baca buku lama. Oke, ya benar-benar. Karena nggak semua orang yang nggak biasa baca itu bakal baru buka tuh pas baca tuh lama-lama mata udah berat, udah ngantuk, jadi kayak nggak semenarik itu. Tapi kalau yang udah biasa baca buku mau sejam 2 jam, kayak gue tuh kalau bisa lagi asik dengan baca buku sejam 2 jam tuh nggak keras, tiba-tiba udah jam segini aja. Benar. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh kayaknya sekarang berkurang karena di zaman sekarang apalagi kan tinggal main HP, tinggal scroll bentuknya video. Jadi kita dimanjakan dengan video, maksud teknologinya, dan itu jadi condongnya peminatnya adalah lebih banyak ke film. Nah menurut gue karena film harus manis. Iya benar. Buat kalau di bioskop kan, kalau nggak pernah sepi apalagi dengan hal-hal dengan romantis. Ya tidak bisa percintaannya. Tidak bisa dipungkiri walaupun ada beberapa film juga yang diadaptif dari buku kan. Tapi kan pas sudah diadaptif ternyata lebih banyak daripada yang dibaca di buku kan. Nah itu dia, karena nggak semua orang bisa baca buku lama, makanya lebih suka udah yang dia suka itu visualnya dengan visual dan audio, dia dengan mendengarkan dan melihat filmnya. Jadi gitu sih, karena kalau sama visual kan bisa baca, tapi kalau sama audio kan lebih menarik. Jadi kalau bisa kita baca buku cuma kita angan-angan aja kan. Betul. Tapi kalau misalnya kita sambil melihat visualnya kan kayak kita jadi nggak perlu angan-angan juga kita karena kita ngeliat langsung kan. Benar sekali. Jadi banyak hal yang bisa dilihat bahwa minat sekarang tuh lebih condong ke film. Tapi sebagai lu nih sebagai yang pengalaman kan, apalagi lu pernah bikin drama lah, pernah bikin drama 2 kali lah. Ya itu kan sebuah karya tuh bagi gua. Jadi kayak kita bisa bikin sebuah drama tuh, apalagi kita bisa membuat buku kan, sebuah karya maksudnya kita bisa bikin sebuah karya itu sebuah kebanggaan bagi gua. Nah, gua mau nanya nih, apakah misalnya kita buat bikin karya nih, kita tuh harus ngikutin selera zaman sekarang nggak sih, selera penonton atau pembaca? Karena kan menurut gua kayak kadang kita mau bikin juga bingung apakah kita harus dengerin nih kayak harus denger suara motor ini kan. Iya, jadi kayak pas dulu bikin drama itu harus melihat peminatnya, atau misalkan udah bikin tanpa harus melihat pasarnya gitu. Menurut lo apa sih, apakah kita harus melihat pasarnya atau ya udah bikin tanpa memperdulikan gitu, yang penting gue bikin karya nih gitu. Oke. Menurut gue ada 2 pandangan gue pribadi. Yang pertama adalah tentang hobi, kedua tentang kebutuhan. Oke, kita bahas yang pertama, itu tentang hobi. Yang mana hobi kita tuh nggak ngeliat semuanya, mau ngeliat orang sukanya apa, zaman sekarang sukanya apa, itu persetan lah, kita pinggirin dulu. Karena hobi kita menulis, kita apa yang kita rasakan sekarang kita tulis, itu hobi. Mau sedikit yang baca, mau sedikit yang melihat, tetap kalau hobi tersalurkan itu kesenangan pribadi. Jadi kayak ada orang yang hobi sedikit nulis puisi tentang percintaan atau tentang sakit hatinya, itu ada. Jadi mau dia dilihat atau enggak karyanya itu rasanya tercurahkan karena hobinya tersalurkan. Jadi nggak numpuk nih, jadi nggak pusing. Jadi salah satu hobi mungkin. Jadi yang pertama tentang hobi itu nggak peduli apapun keadaan sekarang, misalnya sekarang sukanya apa itu nggak peduli, mau dibaca mau ditonton mau apapun nggak peduli, yang penting kita bikin karya gitu, kita menuangkan isi hati, keluar pikiran. Betul, karena mungkin seiring waktu nanti dari hobi ini jadi ada rezekinya sendiri masing-masing. Jadi mungkin ada waktunya entah setahun atau 2 tahun, mungkin kurang dari setahun kalau tulisannya bagus tuh bisa meledak juga, itu nggak tahu. Di awal dari hobi jadi nggak ada keberatan tuh dia mau nulis, karena kalau udah hobi itu ya udah santai, maksudnya nulis aja segala macam, nggak ada keberatan sama sekali. Terus yang kedua tentang kebutuhan. Nah kalau mikir tentang kebutuhan, mikir income, gimana caranya biar hasil yang dia berikan itu harus balik lagi ke dia. Itu tentang ya ibaratnya sekarang materi lah, tentang uang. Itu kalau misalnya tentang kebutuhan harus dilihat dari segi pasar, marketnya apa yang ramai. Jadi kalau misalnya marketnya tentang percintaan, ya mungkin sok bikin percintaan, atau mau marketnya tentang
feminim tentang perempuan, Iya, bisa. mendukung perempuan itu bisa juga. Jadi apalagi tentang misalkan tentang pembunuhan, apalagi lagi marah kan. oh ya itu juga, atau tentang gimana mental health. Bener. Gen Z kan lagi zaman-zamannya nih, kalau Iya. dikit-dikit aduh mental health gue kena segala Iya, macem. bener. Itu bisa juga karena setiap pembahasan juga ada marketnya masing-masing sih. Tinggal dipilih mana yang bisa dikuasain, mana yang tetap booming gitu sih. Jadi maksudnya ya sebenarnya menurut lu ada dua pandangan lah Ya ya. ada dua pandangan. Dan itu juga tidak bisa dipungkiri kan, tentang kayak kita ada niat kita juga, kita bikin karya ya kita ikhlas bikin karya. Tapi ada juga kayak kita bikin karya ingin ada pemasukan juga kan, ada income. Benar. Jadi tidak bisa dipungkiri kan. Saling sangkut, Saling bersangkutan lah. bersangkutan lah. Iya, bener. Jadi kayak mungkin kayak awalnya hobi terus jadi rezeki kan. Benar itu. Apalagi sampai diangkat jadi film, kan rezeki nggak ada yang tahu kan. Benar. Jadi semua dijalani dengan hati yang tulus tuh, nggak ada keberatan sama sekali. Jadi tinggal ya udah sok mangga gitu. Jadi apa yang kita bikin karya ya udah, yang penting dengan pertama awal niatnya dulu kan. Benar. Jadi awal niatnya kita tulus ingin membuat karya, entah mau dibaca atau ditonton atau enggak pun ditonton itu juga nggak masalah kan. Iya betul. Pun yang gue lakuin sama teman-teman gue gitu dulu, pas gue bikin pementasan drama itu ada 2 kali. Itu yang mana gue nggak mikirin gimana penonton banyak atau enggak, tapi gimana gue bakal buat pementasan ini apa yang hasilnya itu bakal diterima juga sama penonton. Oke. Atau pesan-pesan yang dimainin sama pemeran itu harus dapat juga dari penonton, baik itu dari lidah tuh kayak semacam pembahasan gimana lidah tuh benar-benar kayak senjata lah. Terus yang kedua ada kapai itu judul, jadi pembahasannya tentang ada 2 pasang suami istri, yaitu dimana terlalu terbuai dengan imajinasi, dengan cermin tipu daya lah, yang mana sang suami selalu berpegang teguh bahwa ada cermin tipu daya yang bisa membuat kehidupan tuh selalu bahagia. Tapi dengan hal dia berpegang teguh itu di kehidupan dunia nyatanya itu sangat terbalik. Dia yang susah, kemiskinan, kelaparan, duit habis, kerja nggak becus. Maksudnya nggak becus adalah ya itu karena dikit-dikit ngayal, dikit-dikit imajinasi sampai anaknya dia meninggal. Ya semacam itulah. Dengan hal yang itu gue buat itu pengen nyampein bahwa ternyata di zaman sekarang pun marak ya sekarang pernikahan muda. Itu nggak salah juga sebenarnya, itu pilihan masing-masing. Tapi alangkah baiknya bahwa kalau udah pernikahan tuh semuanya harus tertata rapi. Terus dipikirin dulu lah ya. Harus dipikirin segala macam secara matang, baik itu finansial, sandang papan pangan lah, itu harus sudah bisa dicukupi semua. Karena kalau misalnya berpegang teguh dengan tadi kapai dengan tokoh utamanya Abu, itu salah satunya pemeran gue sebagai Oh, lu tokoh utamanya tokoh ya? utamanya sebagai Abu. keren. Jadi kalau misalnya masih jadi Abu itu pemalas dan sering imajinasi, itu ya ngapain nikah maksudnya. Tuh dengerin. Jadi harus ya belajar lah, karena nikah kan sekali seumur hidup. Iya benar. Lama banget tuh. Jadi bisa diambil juga dari pelajaran KPKP itu bahwa ya nggak semudah itu hidup kalau misalnya udah berumah tangga. Jadi itu pesan. Jadi gue buat nyampein pesan, bukan pengen banyak banget yang nonton, tapi alhamdulillahnya banyak yang tertarik. Banyak yang tertarik ya. Banyak yang tertarik. Termasuk Iya, termasuk gua tuh. Nah, Gua waktu gitu. itu udah minta sama orang dalamnya, tapi sayangnya tiketnya habis ya. Jadi yang nggak diduga-duga itu, jadi karena kita senang ngelakuinnya, ternyata rezekinya ada juga di situ. Alhamdulillah kayak gitu. Makanya dari hobi senang, ya akhirnya rezeki ada lagi. Jadi itu dari pementasan drama yang itu dibuat ya, kayak baik itu gimana caranya ngedekor buat nggambarin situasi, gimana kesusahan, gimana banjir, gimana perkantoran, itu juga dipikirin. Jadi belajar lagi tuh. Terus gimana pakaian dari pemeran biar bisa pemeran sebagai dia kesusahan, sebagai kerja, sebagai gembel, macam itu. Jadi belajar lagi tuh. Jadi seneng tuh ngulik-ngulik kayak gitu. Apalagi dengan pembacaan kan ada naskahnya. Intonasi yang kita baca itu kalau misalnya kita beda intonasi itu beda makna tuh. Beda makna juga. Kayak apa ya segala macam Ya, kan benar, itu benar. jadi beda makna. Iya, jadi itu kesenangan gue buat ngulik-ngulik kayak gitu tuh. Sama halnya misalnya kita
kita ngechat lah misalnya sama orang, padahal niat kita juga enggak, niatnya juga niat baik kan, cuma Niat karena baik. mungkin kita baca juga mungkin maknanya juga beda kan. Nah benar, makanya dari berbagai intonasi yang bisa ngechat nih, coba baca intonasinya beda-beda, jadi pasti maknanya juga beda-beda. Iya benar. Jadi kayak jadi salah tangkap kalau misalnya cuma sekedar baca doang. Betul, jadi intonasi berpengaruh juga. Jadi itu sih menurut gue, karena gue seru juga hobi pementasan, nggak hobi banget sih, tapi kayak seru aja. Tapi itulah, karena seru. Tapi gue mau nanya nih soal drama itu kan. Boleh. Itu penulisan itu tuh lu tuh kayak ada adaptasi itu atau misalkan ya sama temen lu bikin gitu naskahnya. Oke, kalau gue sendiri tuh adaptasi karena Adaptasi. itu sebagai satu mengenang lah karya-karya sastrawan yang lama. Oke. Jadi mungkin next depannya kalau misalnya ada waktu dan rezeki, mungkin jadi bikin naskah sendiri itu, Apalagi kita sama-sama orang sastra ya bisa nih saling kolaborasi. saling kolaborasi antara Win dan Unpam. Jadi yang kemarin adaptasi karena buat sebagai mengenang sastrawan kemarin, dia yang dua-duanya. Tapi gitu, dengan adaptasi pun kita bisa ngulik, tapi nggak bisa terlalu ngulik banget. Tapi gimana caranya kita nyampein buat hal-hal yang bisa diadaptasi. Sebelumnya mohon maaf ini kita lagi di luar, ada suara-suara ya suara-suara indah lah. Nggak apa ya. Ya. Nah, gue mau nanya nih terakhir nih. boleh. Nah, ada nggak sih sastrawan idola lu nih? Maksudnya yang pas lu udah masuk sastra, mengenal sastra gitu kan, mengenal bahasa Indonesia, apalagi kan lu pernah ngajar juga kan di suatu sekolah kan. Oke, benar. Nah, itu gue mau nanya, ada nggak sih sastrawan gitu yang lu idolain sehingga lu jadi tumbuh jadi sekarang gitu kan? Oke, mungkin kalau banyak yang gue sukain karena semua karyanya kadang sastrawan yang lama tuh enak banget bahasanya. Tapi yang paling menonjol, yang paling pertama kali gue suka adalah Sapardi, Bapak Sapardi. Karena kenapa? Itu dari gue awal masuk maba, sebagaimana gue jadi Mas Kuin, itu tugasnya adalah membuat video tentang puisi dan divideokan. Oke. Jadi puisinya divideokan, jadi kayak terus dari hal itu gue makin nyari tuh puisi-puisi beliau, jadi makin terlihat kayak wah makin keren nih sosok beliau tuh dengan karya-karyanya segala macam. Jadi gue pesan Pardi sih. Mantap. Itu aja. Oke. Dari gua Yon. Sip. Kurang lebihnya mohon maaf. Siap. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang indah